Untuk kita semua, kembali lagi kita belajar daring. Oke, tetap semangat untuk belajar ya. Kita lanjutkan materi kita di matematika wajib, yaitu masih barisan dan deret aritmatika. Sebelumnya kita udah belajar barisan dan deret. Nah, sekarang kita lanjut ke suku tengah. Nah, di sini ada suku tengah di barisan aritmatika. Oke, suku tengah yang dimaksud dari barisan aritmatika adalah suku yang terletak di tengah-tengah suku antara suku pertama, ya. Suku yang terletak di tengah-tengah antara suku pertama dan suku terakhir. Itu namanya suku tengah antara A sampai Z. Nah, di tengah-tengah itu. Oke ya. Dengan catatan banyak suku itu adalah suku ganjil. Nah, misalnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan sukunya ganjil, berarti tengah-tengahnya angka 3. Kalau dia genap, ada tengah-tengahnya, berarti kan dia begini. Di tengah itu hanya 1, nggak boleh 2 gitu ya. Bisa, itu catatannya. Banyak sukunya, yaitu sukunya ganjil. Oke ya. Suku tengah dari suatu barisan aritmatika, misalnya suku pertama, kedua, ketiga, sampai suku ke N, ya itu dapat dirumuskan untuk mencari suku tengahnya adalah UT. Artinya ini suku tengah, UT sama dengan U1 ditambah UN, suku terakhir dibagi 2. Atau ini sama aja kan, U1 itu sama dengan A. Nah, ini yang UT suku terakhir, A-nya suku pertama, UN itu suku terakhir. Supaya lebih paham, perhatikan contoh soal yang sudah Bapak sediakan. Diketahui deret aritmatika 7 tambah 13 tambah 19 tambah titik sampai 175. Tentukan suku tengah dari deret tersebut. Nah, kalau seperti ini pertanyaannya, ini pasti udah deret ini udah pasti suku ganjil. Nah, seperti ini. Berarti ini 7 tambah 13 tambah 19 sampai 175. Oke, langsung aja masuk ke rumus ini. UT sama dengan A ditambah UN. A-nya berapa? Suku pertamanya 7. 7 ditambah suku terakhir 175 dibagi 2. Nah, 175 bagi 2 berarti ini 182 ya. Bagi 2 berapa? Ini kan 9 ya. Ini 191. Berarti suku tengah di antara 7 tambah 13 tambah 19 sampai 175 yaitu 91. Udah kan? Cukup mudah. Oke, lanjut ke penerapan. Nah, penerapan barisan dan deret aritmatika. Nah, ini penerapan itu artinya yang sering kalian terapkan nanti atau yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Nah, langsung aja saya rasa ke contoh soal aja, karena dalam sehari-hari ini misalnya dalam sebuah gedung seminar, kalian kan masih belum pernah kuliah. Jadi nanti kalau kuliah ada yang namanya ruang seminar sama ruang sidang. Atau dalam sebuah ruang gedung bioskop. Dalam gedung bioskop itu kan pasti barisan bangku paling depan pasti lebih sedikit. Barisan depan misalnya 10, barisan kedua pasti lebih dari barisan pertama. Karena bioskop itu kan bentuknya seperti melingkar atau bertingkat. Maka di barisan pertama pasti misalnya 10, berarti barisan kedua pasti lebih dari barisan pertama, bisa selisihnya 3, 4 dan seterusnya sampai ke atas. Oke ya, seperti itu. Jadi nanti pertanyaannya apa yang muncul? Bisa pertanyaannya berapa banyak kursi di barisan ke-10 atau berapa jumlah kursi dalam satu gedung tersebut. Itu seperti itulah penerapan dari barisan dan deret aritmatika. Masih ada yang lain. Oke ya. Oke, ini langsung aja ke contoh soal. Dalam sebuah gedung bioskop, ini saya buat gedung bioskop. Dalam sebuah gedung bioskop terdapat 9 kursi. Terdapat 9 kursi pada barisan pertama. Oke ya. Terdapat 9 kursi, misalnya kalau gedung bioskop kayak gini. Seperti ini gedung bioskopnya. Ini kan layarnya atau apa gitu, atau teater kayak gitu kan. Seperti ini. Jadi dalam barisan pertama ini terdapat Oke, saya lanjutkan. Dalam suatu gedung bioskop terdapat 9 kursi pada baris pertama. Berarti ada 9 pada baris pertama, terus 12 kursi pada baris kedua dan 15 kursi pada baris ketiga. Begitu seterusnya. Artinya setiap baris memuat 2 lebih
2 lebih kursi lebih banyak dari barisan di depannya atau barisan sebelumnya. Berarti setiap baris itu selisihnya ada 2, kira-kira seperti itu. Oke, jika dalam gedung tersebut terdapat 25 baris. Di dalam gedung itu terdapat 25 baris. Oke ya. Pertanyaannya, tentukan banyaknya kursi dalam gedung tersebut. Itu soal yang pertama. Langsung kita jawab langsung. Berarti untuk menjawab soal nomor 1. Oke, kita diketahui dulu. Berarti diketahui apa? Suku pertama. Suku pertamanya berapa? 9 ya. Karena di barisan pertama U1 atau A sama aja ya. Suku pertama atau A adalah 9. Karena 9 kursi di barisan pertama. Kemudian B-nya, bedanya atau selisihnya. Ingat, tanpa diketahui seperti ini, setiap baris memuat 2 kursi lebih banyak dari barisan kedua. Tanpa ini pun diketerangkan, kamu harus tahu. Di barisan pertama 9, barisan kedua 12, barisan ketiga 15, selisihnya 3 ya enggak? Berarti kan untuk mencari selisih kan atau beda, suku di depannya dikurang suku sebelumnya, atau suku 2 dikurang 1, berarti 12 dikurang 9, berarti berapa? 3 kan? Berarti selisihnya ada di 2 atau 3? 3 ya. Selisihnya adalah 3. Kemudian pertanyaannya apa? Terdapat 25 baris. Ditanyakan apa? Jumlah kan? Berarti SN-nya atau S25. Yang ditanya itu jumlah dari banyak kursi dalam gedung tersebut. Karena banyak barisnya 25 berarti S25. Maka rumus SN apa? Rumus SN sama dengan N per 2 dikali, ini aja kita pakai 2A ditambah N kurang 1 kali B. Kan ada 2 tuh, yang N per 2 dikali A ditambah UN. Di sini kan tidak diketahui UN-nya. Ini aja kita pakai. Yang ditanyakan S25. Kenapa S25? Karena banyak kursi 25. Banyak kursi itu ada 25 baris. Maka S25 sama dengan N-nya kan 25. Berarti 25 per 2 dikali 2 kali A-nya 9 ditambah 25 kurang 1 kali selisihnya atau bedanya 3. Oke, sini kan 25 bagi 2 kan bisa dibagi, cuma dia desimal atau pecahan. Biarkan aja dulu. 25 per 2, 2 kali 9 18 ditambah 25 kurang 1 24 kan, berarti 24 kali 3 berarti 72. Oke. 25 per 2 dikali tambahkan 72 tambah 18 berarti ini 10 9 7 8 9. Di sini baru boleh kita coret. Ya enggak? Berarti ini 25 kali 90 bagi 2 berarti 45. Kalikan aja. 25 kali 45. Oke, berarti kalau 45 kali 25 berarti ini 25 2 10 9 berarti 5 2 7 berarti 725 kursi. Kalau tidak salah perkaliannya boleh dicek atau perkalian ini atau ada yang keliru atau salah. Oke, berarti banyak kursi di gedung tersebut dari 25 baris adalah 725 kursi. Bisa ya? Bisa. Oke, ini masih cukup mudah. Kita coba lihat untuk soal nomor 2. Ini lebih ke matematika ekonominya. Oke ya. Setiap bulannya Pak Hartono menabung di sebuah bank. Oke ya. Setiap bulannya Pak Hartono menabung di sebuah bank. Pada bulan pertama ia menabung sebesar 1 juta. Di bulan pertama tabungannya sebesar 1 juta. Di bulan kedua tabungannya sebesar 1.200.000. Dan begitu seterusnya dengan setiap bulannya bertambah sebesar 200.000. Jadi tanpa ini juga diketahui dan seterusnya bertambah 100.000, ini harus kalian udah tahu selisihnya berapa setiap bulannya. Ya. Dari bulan sebelumnya. Jika bank tidak memperhitungkan bunga banknya sama biaya adminnya. Pertanyaannya adalah berapa jumlah tabungan Pak Hartono setelah 1 tahun? Hampir sama dengan ini. Hanya ceritanya yang beda. Oke? Ini coba saya hapus ya. Langsung aja.
Caranya sama, berarti diketahui A-nya berapa? Berarti A-nya berarti tabungan pertama. Berarti tabungan pertamanya berapa? 1 juta. 1 juta ya. Berarti selisihnya tadi kan bulan pertama 1 juta, bulan berikutnya atau bulan kedua 1.200.000, berarti selisihnya 200. Langsung aja ya, selisihnya 200. Ditanya apa? Jumlahnya kan, jumlah tabungannya setelah 1 tahun. 1 tahun berapa bulan? 12, berarti S12. Nah, dihitung. Maka masuk lagi rumus. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Berarti S12, karena ditanya 1 tahun, berarti 12 bulan. Berarti 12 per 2 dikali 2 kali A-nya 1 juta. 1 juta ditambah 12 dikurang 1 kali 200.000. Oke. Ya ini kan bisa dibagi nih, 12 bagi 2 6. Oke, boleh kita habiskan. 2 kali 1 juta berarti 2 juta. Ditambah 11 dikali 12 dikurang 1 11. 11 kali 2 berarti 22. Nolnya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi tambahkan dulu. Berarti ini 6 dikali 2 juta ditambah 2.200.000 ya. Berarti 2 juta tambah 2 juta 200, berarti 4 juta 200.000 ya. 4 juta 200.000. Udah kalikan. 6 dikali 4 juta 200.000 berarti ini 12. 6 kali 4 24, berarti 25. Kalau tidak salah seperti ini. Oke, ini satuannya RP. Boleh kesimpulan. Jadi jumlah tabungan Pak Hartono setelah jumlah ya, pertanyaan jumlah. Berarti keseluruhan dari bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10 sampai 12. Jadi jumlah dari tabungan Pak Hartono setelah 1 tahun adalah 25.200.000 rupiah. Oke ya. Ini baru 2 contoh soal penerapan barisan dan deret aritmatika. Nanti kalau kalian masih punya atau masih butuh atau masih perlu contoh soal penerapan barisan deret aritmatika, boleh kalian cari di referensi lain atau di internet atau di mana aja. Konsepnya seperti ini. Bisa ya? Saya harap ini bisa kalian pahami dengan baik supaya nanti di materi berikutnya atau di soal-soal latihan nanti bisa kalian jawab dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.